Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa di subuh yang mulia ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kesehatan, umur, waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita gunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mohon di waktu yang mulia ini semoga apa yang kita niatkan, baik salat subuh berjamaah kita ataupun thalabul ilmi kita di pagi yang mulia ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram summa najmi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin wa musannifin mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina al-qutbi rabbani wal arifis samadani syahidina Abdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirrahu wa nawwara darihahu ila hadrati khususan ila mu'allifi hadzal kitab. Wa ila jami'i walidina wa jami'i masyayikhina wa asatidzina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyyatina tulabina wa talibatina bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin rabbi sallallahu. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu. 2 minggu atau seminggu lupa. Terakhir kita sampai pada pembahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat keberapa itu dari sifat salbiyah? Sifat keberapa dari sifat salbiyah? Itu baru jedanya baru 2 minggu loh Bang, bukan sebulan. Sifat keberapa dari sifat salbiyah? Sifat salbiyah ada berapa Bu? Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul lil qiyamuhu bin wahdaniyah. Berarti sifat keberapa? Sifat keempat dari 5 sifat salbiyah. Nah pagi ini terakhir yang kelima, kita akan bahas sifat yang paling penting dari seluruh sifat-sifat Allah. Bahkan ini termasuk usulul iman, dasarnya iman, mengimani sepenuh hati dengan sifat wahdaniyah. Hampir dari seluruh kelompok ulama, baik dari ahlu sunnah wal jamaah, dari Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah sampai dengan Syiah, semua sepakat bahwa Allah Maha Esa. Itu semua sepakat Allah Maha Esa, tidak ada yang menyerupai bahkan membandingi Allah. Nasnya jelas. Meskipun nanti dalam memahami wahdaniyah itu bisa saja berbeda caranya. Itu teori namanya. Kalau dalam ilmu kampus atau di universitas, kita semua sepaham Allah Maha Esa. Bagaimana memahami esanya Allah itu ilmu. Saya ulangi ya, wajib mengimani Allah Maha Esa, wahdaniyat, qul huwallahu ahad, fa'lam annahu la ilaha illallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Banyak lah dalilnya, banyak nasnya. Itu urusan iman. Tapi bagaimana caranya memahami esanya Allah itu teori. Boleh berbeda pendapat. Contoh, menurut Mu'tazilah, ini mah biar tahu aja, meskipun saya sampein juga Bapak nggak bakal ngajarin lagi ke orang. Itu sebetulnya ini mah dosisnya santri sebetulnya, cuman saya bocorin aja. Sebetulnya ya, kata Mu'tazilah, salah satu cara memahami esanya Allah, Allah tidak punya sifat. Saya ulangi, salah satu bentuk memahami keesaan Allah, tidak boleh Allah punya sifat. Tapi di ahlu sunnah wal jamaah Allah punya sifat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bil mudhari. Kalau disebutnya amma yasifun berarti lahu sifatun kamilah. Allah punya sifat yang sempurna. Karena kata Mu'tazilah, kalau Allah punya sifat, sifatnya qadim apa hadis? Sifatnya baru atau sifatnya sifat lama? Kalau baru berarti makhluk. Tidak mungkin sifat Allah makhluk tapi Allahnya Tuhan, itu nggak mungkin. Atau seandainya sifatnya qadim, berarti ada yang dahulu bareng dengan Allah. Itu nggak masuk di akal. Itu kata Mu'tazilah. Maka cara memahami keesaan Allah, tidak boleh Allah punya sifat. Itu cara teori namanya. Kafir nggak usah? Enggak sih, paling fasik aja. Fasik aja kalau bilang Allah tidak punya sifat. Makanya kelompok Mu'tazilah itu dianggap kelompok yang liberal dalam akidah. Liberal,
karena ulama-ulamanya itu pakar filsafat Yunani, umumnya liberal, karena terlalu ta'til, makanya disebut kaum mu'attilah. Ta'til itu artinya berpikir tentang akidahnya melampaui batas, terlalu liberal, terlalu melampaui kaidah-kaidah universal atau yang umum itu. Nah, ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah punya sifat Allah qadim. Dengan mengimani Allah punya sifat, sama sekali tidak melunturkan wahdaniyahnya Allah. Ini kan emang ngaji tauhid itu paling susah, ngaji wahdaniyat. Ya saya bocorin yang kecil aja dah gitu. Kalau yang itu ntar besok nggak ngaji lagi gitu ya. Paling sulit dari semua sifat Allah bahas wahdaniyat memang, karena wahdaniyat ini sudah bicara tentang privasinya Allah setelah wujud. Makanya kata Imam Ghazali bahwa yang paling penting dari sifat Allah, dari iman kita kepada Allah, dari iman yang 6, yang paling penting mengimani anta takida annallaha maujud, mengimani Allah maha ada. Gak boleh ragu, gak boleh, tidak boleh ragu Allah maha ada, itu gak boleh ragu, karena itu pondasi iman. Jadi jangan Allah ada apa kagak ya, itu jangan begitu, jangan masa begitu, jangan begitu. Kenapa? Orang yang meragukan keberadaan Allah kafir, nggak ada toleransi, nggak ada syahadat lagi. Sama orang yang meragukan keesaan Allah, konsekuensi dan resikonya langsung kafir, karena itu pokoknya iman. Tapi kalau cuman bapak ragu begini nih, hari ini dapat rezeki dari Allah kagak ya, enggak sih, kafir mah kagak, kafir mah enggak, paling fasik aja, fasik. Sholat mah jalan gitu loh, tahajud jalan, pagi-pagi lagi ngopi segalon, lagi sama pisang goreng sambil mikirin takdir, rezeki hari ini dapat dari Allah ya, banyak apa dikit, begitu tuh. Padahal kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, al-aqil idza asbaha yanzuru ma yaf'alullah. Orang yang berakal itu menurut Imam Ibnu Athaillah ketika bangun pagi-pagi dia sholat subuh, yang dia pikirkan adalah bagaimana Allah akan berbuat baik kepada saya. Itu namanya berbaik sangka sama Allah. Baik. Orang kalau udah mikirnya hari ini rezeki banyak apa dikit, itu namanya buruk sangka sama Allah. Namanya buruk sangka ya. Jadi husnuzon aja, berbaik sangka kepada Allah. Toh rezeki nggak hanya casingnya duit kan, rezeki itu bisa nikmat makan, rezeki itu bisa pagi-pagi subuh kentut mulu, betul nggak? Kentut tuh paling enak ada subuh nih. Banyak loh orang ke dokter puluhan juta cuma pengen kentut doang. Bayangin nikmat mana lagi bangun tidur bret, nikmat mana lagi coba. Begitu juga sudah karunia rezeki dari Allah. Jadi rezeki tidak hanya sekedar persoalan finansial, materi, tidak, banyak. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur. Ada orang pergi ke dokter cuman gara-gara nggak bisa tidur sebulan. Ke dokter loh, puluhan juta. Lah ini kita masih kufur nikmat juga, kita merebahan dikit begini pules. Nyender di tiang begini juga ngiler. Nikmat mana lagi yang dikufurin, mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi jangan pernah berpikir kepada Allah buruk sangka bahwa yang namanya nikmat tuh hanya duit saja. Gitu. Belum tentu juga orang yang banyak uangnya hidupnya enak. Ada juga orang yang duitnya cuman goceng duitnya. Bisa cengangas-cengenges di pinggir warkop. Begitu juga alhamdulillah. Ada yang cuman makan gorengan doang 3.000 girang, seolah-olah nggak ada masalah dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan yang Allah berikan tidak diukur dengan materi atau fisik, tapi kebahagiaan rohani itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu. Makanya kata Rasulullah dalam satu riwayat, ada 2 amalan penting yang kalau kita berbuat maka sekalipun kita maksiat nggak akan dihapus. Masih ingat Bu? Masih ingat nggak Pak? Ada 2 amalan meskipun kita maksiat itu nggak ngaruh, nggak akan dihapus pahalanya. Ini kalau saat ini Bapak sholat subuh
ntar habis subuh udah dengki sama orang, hilang pahala subuhnya. Kalau ini mah enggak, amalan ini tidak berpengaruh sekalipun kita maksiat, nggak berpengaruh, tetap dicatat pahalanya. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah, husnuzon billah. Apapun kondisi yang kita alami di alam dunia, amalan paling tinggi dan dicintai Allah berbaik sangka kepada Allah. Meskipun kondisi sakit nih, berbaik sangka sama Allah. Ya Allah, mungkin saja dengan sakit ini engkau ampuni dosa-dosa saya, begitu. Ya Allah, mungkin saja dengan uang yang hilang engkau ganti dengan yang berlipat ganda. Jadi selalu ada, berpikirnya selalu positif kepada Allah, selalu positif. Itu amalan yang pahalanya nggak akan hilang sekalipun kita maksiat, nggak akan hilang, ya. Masya Allah. Cuman kadang-kadang amalan itu yang banyak dilalaikan manusia, banyak dilalaikan tuh. Udah baik sangka aja, ini mah enggak. Kadang-kadang baru kehilangan duit 20.000 aja begini amat hidup, begitu ngomongnya. Oh, 20.000 doang itu, begini amat. Ya Allah, ya Allah, kayaknya hari ini lagi seret banget, sampai begitu. Sebetulnya kita kagak ngadu juga Allah paham nggak? Paham nggak? Cuman ngadunya yang bener, begitu kira-kira. Doa silakan, Allah nggak akan miskin cuman gara-gara kita minta. Cuma ngadunya yang bener, doanya dengan ada. Awas loh, itu kaitannya dengan konteks iman loh. Orang tuh kualitas imannya merosot, maka perbuatannya cenderung maksiat nanti. Walau qallaba qulubuna anit tauhid, begitu kata Abu Thalib Al-Makki. Kalau hati seseorang, maksudnya imannya itu sedang turun, sedang rendah, maka fisiknya mudah berbuat maksiat. Hati-hati, fisiknya mudah berbuat maksiat. Jadi persoalan iman itu stabil atau tidak, itu urusan kita yang berusaha. Kalau pokoknya iman yang dalam hati itu urusan Allah. Tapi menjaga stabilnya iman urusan kita, berusaha. Duduk di majelis ilmu, bergaulnya dengan orang soleh, itu cara menjaga stabilnya iman, caranya. Itu kewajiban kita, wajib menjaga. Nggak ada kita cuman diem saja terus iman kita naik terus, nggak ada itu. Harus berusaha di tempat-tempat kebaikan, ya, di tempat-tempat yang kita senang, apa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Jadi persoalan-persoalan aktual yang kita lakukan, kita kerjakan, itu sebetulnya 80% mewakili apa yang dia simpan dalam hatinya, gitu. Jadi amal lahiriah atau amal soleh itu 80% mengekspresikan apa yang dia imani dalam kolbunya. Makanya hati-hati, ya. Orang tuh kalau sudah sampai tahap biasa saja, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama emang bodoh, nggak ngerti ilmunya. Yang kedua memang sudah berlepas diri dari urusan dunia. Jadi sedikit saja kehilangan urusan dunia, biasa aja. Nah, cuman kudu latihan sih, yang begitu susah. Soalnya Nabi dan Rasul juga tetap aja hancur hatinya ketika istrinya meninggal. Ya baginda Rasul gimana nggak sedih? Nikah istrinya meninggal, nggak lama ibundanya meninggal, nggak lama kakeknya meninggal. Masya Allah. Jadi ujiannya berat. Pengen jadi manusia mulia, ujiannya berat. Karena waliullah itu cirinya ya kayak Nabi Rasul itu, ujian hidupnya berat tapi sabar lewatin. Kalau kita kan kadang rada kagak sabar. Kalau kita mah, ya, jadi latihan dikit-dikit latihan. Wajarlah kalau kadang-kadang emosi dan syahwat itu memuncak, wajar, ya. Tapi orang yang faham remnya cakram biasanya cepat move on, kembali lagi jadi stabil lagi, gitu. Jadi jangan kelamaan marah kelamaan. Makanya dalam hadis orang yang marah kalau ketemu melengos kanan kiri nggak mau ngeliat mukanya 3 hari sesama orang mukmin, dosa nggak? Dosa tuh hijir namanya, nggak boleh, ya. Kenapa Nabi larang begitu? Supaya tidak dendam, karena ini dosa batin, bahaya. Kalau sampai 3 hari masih melengos, cemberut aja. Apalagi cemberutnya di depan suami. Begitu juga sama, suami di depan istri.
Ya, cuman yang saya tanya bapak-bapak, yang biasa cemberut aja siapa? Bapak-bapak apa bini apa istrinya? Allah, ngapa diem aja nih bapak-bapak, takut ya orang diem aja, takut dibagal panci kayaknya. Ya, ya. Ibu-ibu mah senjatanya gampang, kalau lagi diem tinggal ditanya aja pak, tinggal ditanya aja. Ya, emang apa sih mah diem aja, paling nanti jawabnya begini, mikir aja dewek, begitu. Orang lagi nanya disuruh mikir, apa ya ibu, mikir aja dewek, apa salah kamu, lucu. Laki-laki makan kalau lagi begitu malas mikir, malas disuruh mikir lagi. Pokoknya gampang, obatnya gampang gitu mah, beli kunyit tersembuh kalau marah, atau misalnya tempelin duit cepean di jidatnya, insya Allah jadi vampir, sembuh. Saya mah nggak pilih-pilih sih bu, mau tuh backgroundnya santri apa bukan, mau tuh pendiam apa enggak, perempuan, pokoknya perempuan mah umumnya ya yang namanya uang atau duit atau apa ya seneng aja. Iya kata disautin, iya katanya. Saya kan di KUA pak, saya di KUA nih, kalau setiap Selasa saya beri pembekalan buat calon pengantin. Biasanya calon pengantin perempuan saya tanya, udah pada kerja? Udah Pak Ustadz. Punya gaji sendiri dong? Iya. Sekarang saya tanya, kalau udah nikah, gaji istri gaji suami bukan? Bukan. Begitu galak banget jawabnya, bukan, enak aja begitu, Insya Allah. Terus kalau begitu nanti rezekinya, gajinya suami gajinya istri bukan? Iya, fardu ain itu, begitu. Masya Allah, emang beda, memang penciumannya juga tajam sekali, beda. Jembreng pakaian aja, brek pakaiannya laki, kayak ada duit, bener ada, padahal baru kaya doang, kayak ada, bener ada. Padahal saya aja yang punya gocap celana nggak ngerti tuh ada duit situ. Itu mah mending di celana pak, di kitab. Maksud saya aja tahu halamannya dari mana, kalau saya nyelipin di situ. Terus saya mantep betul, pokoknya dengan duit urusan gampang, semua senyum. Enggak juga, ada orang banyak betul pak bahagia tinggalnya di kolong tol. Ke Jakarta, ada Jakarta. Ntar kalau ke Jakarta bapak ke kolong tol itu merasa bersyukur dah, kalau di sini masih bisa nyaman tinggalnya. Mereka masih bisa cengar-cengir, masya Allah. Makanya yang satu yang kurang dari orang beriman cuma satu, yashkurunallah fi kulli ahwal, bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Balik lagi, yang paling sulit bagi manusia adalah menjaga stabilitas imannya. Salah satunya adalah mengimani sepenuh hati tidak ada Tuhan selain Allah. Itu komitmen loh pak, pokoknya iman. Tapi kadang-kadang imannya ditanya, Anda beriman gak kepada Allah? Beriman. Allah Maha Esa tidak? Iya. Secara perbuatan malah nggak sinkron. Saya kasih contoh. Kalau dia mengimani Allah Maha Esa, tidak mungkin berharap kepada selain Allah. Tapi faktanya manusia banyak yang mengemis soal rizki, soal hidup, soal apapun kepada selain Allah. Manusia banyak pengen kaya, datang ke Gunung Kidul misalnya, pengen ini segala macam ini, datang ke tempat yang lain. Itu kan seolah-olah meragukan. Sholat mah sholat, imannya mah iman kepada Allah Maha Esa, tapi masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil hak boleh, minta-minta tercela. Saya ulangi ya, mengambil hak kita itu boleh pak. Contoh, bapak kerja sesuai SOP ya, nggak melanggar, enggak boleh, nggak minta gaji, boleh nggak nuntut gajinya bu, boleh, itu hak kita. Tapi ngemis, minta-minta, syail namanya, itu tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Seolah-olah menggambarkan, meragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala huwar razzaq, yang maha pemberi rezeki, yang tunggal loh. Allah tidak butuh siapapun untuk memberikan rezeki kepada hambanya, nggak butuh. Apakah Allah butuh wasilah, bos, atasan kita untuk Allah kasih rezeki? Enggak kok. Allah kasih rezeki bisa melalui siapa saja, asbabnya banyak. Kan saya pernah sampaikan di sini, apakah kesembuhan hanya milik dokter yang bisa nyembuhin orang?
Saya ulangi ya, apakah kesembuhan itu hanya milik dokter yang sekolah? Banyak nggak yang berobatnya ke Pekorop sembuh? Sekarang saya tanya, Pekorop punya ijazah kedokteran nggak? Kuliahnya sampai S3 nggak? Tapi banyak yang sembuh nggak? Banyak yang sembuh. Artinya Allah Maha Adil kok. Allah Maha Adil, berikan kesembuhan tidak milik hanya orang yang sekolah. Apakah yang sekolah sampai S2, S3 pasti benar? Enggak ada jaminan. Apakah yang enggak sekolah pasti tidak benar? Belum tentu juga. Allah Maha Adil. Gitu. Jadi kadang-kadang kita imannya mah benar nih secara ilmu, tapi aktualnya itu loh, perbuatannya, amalnya itu loh melenceng dari apa yang dia imani. Makanya sangat wajar kalau kadang-kadang setan bisikin kita, Anda munafik. Begitu kata setan. Anda ini munafik. Anda subuh berjamaah, malamnya Anda tahajud, paginya Anda meragukan Allah, meragukan rezekinya, meragukan takdirnya. Buat apa Anda sholat? Nah, mulai itu setan masuk. Buat apa Anda sholat? Sia-sia, akhirnya ninggalin sholat. Buat apa Anda beriman? Sia-sia, pindah. Nauzubillah min. Itu setan begitu cara triknya. Awas, hati-hati. Makanya saya pernah bilang, amalan yang paling tinggi di sisi Allah ketika kondisi susah masih bersyukur kepada Allah. Pokoknya beginilah, kasih sayang yang benar-benar tulus itu adalah tetap sayang dalam kondisi yang tidak diinginkan. Contoh, kalau dia sayang sama istri karena istrinya masih glowing, masih licin gitu, karena masih muda, wajar. Itu sayang atau cinta yang wajar. Tapi masih sayang, masih cinta betul sama istrinya, sekalipun istrinya udah keriput, peyot, tapi masih sayang. Nah, itu sayang yang benar-benar. Istrinya Nabi Ayub pernah diuji, Pak. Istrinya Nabi Ayub kan nabi yang diuji sakit oleh Allah bertahun-tahun itu istrinya pernah diuji itu. Pertama sabar pergi ninggalin suami. Datang lagi ngurusin lagi, nggak sabar juga, sampai Nabi Ayub bersumpah, balik lagi saya sembuh nih, gua cambuk. Begitu kalau bahasa orang sini mah, gua cambuk. Bukannya galak Nabi Ayub, bukan. Nabi Ayub cuma pengen nekenin ke istrinya, saya ini sembuh nanti. Karena bininya nggak sabar, nggak ngurusin suami. Makanya bilang, kalau saya sembuh, saya akan cambuk Anda. Begitu kata Nabi Ayub. Ya sembuh bener, cuman puluhan tahun baru sembuhnya. Nabi Ayub paham betul kok, yakin betul kepada Allah Subhanahu. Saya kalau dengar cerita itu di Nasoihul Ibad itu, Pak, itu kayaknya kita nih nggak ada hujah di akhirat tuh, nggak ada dalil lagi udah. Yang sakit nggak sholat nanti disiksa sama Allah. Yang susah nggak mau ibadah disiksa sama Allah. Yang kaya nggak mau ibadah disiksa sama Allah. Semuanya nggak ada dalilnya, udah dicontohin Nabi dan Rasul. Orang sakit masih ibadah, Nabi siapa? Orang susah tapi masih ibadah, Nabi siapa? Isa sama Yusuf. Pembantu yang hidupnya ditelunjuk majikan, pembantu kan begitu ya, ditelunjuk majikan, no benerin nono, no beresin nono, tetap masih mau ibadah. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ini baru jadi pembantu rumah tangga. Saya nggak sempat sholat karena ngurusin majikan saya. Ada orang kaya duitnya banyak, saya nggak sempat sholat karena jagain harta takut dicorong maling. Dan Nabi Sulaiman kaya nggak? Sholat nggak? Tidak ada dalil lagi, Anda masuk neraka. Ngeri Pak kalau maksudnya sudah nggak ada dalil buat umat, karena semua sudah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Udah nggak ada celah lagi berargumentasi, udah nggak ada celah lagi nanti di akhirat. Tinggal kita hanya sadar diri aja. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, sekarang Allah Maha Esa dari 3 tinjauan. Ini catat nih Pak ya. Ya, kalau nggak bawa buku catat aja begitu tuh. Ya, begitu tuh. Ya. Di telapak tangan tuh gitu. Biar geli telapak. Allah Maha Esa dari 3 tinjauan. Pertama, Allah Esa Fizat, zatnya Esa, zat. Tidak boleh ada zat selain zat Allah.
Itu faham itu. Tidak boleh ada zat yang sama seperti zat Allah. Itu imani dalam kalbu, imani. Ya, satu. Yang kedua, Allah harus Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Tidak boleh ada yang Maha Kuasa kecuali hanya Allah. Tidak boleh ada yang Maha Tinggi kecuali hanya Allah. Tidak boleh ada yang Maha berkehendak kecuali hanya Allah. Allah harus esa dalam sifat. Jadi nggak boleh ada makhluk, ada selain Allah yang punya sifat kayak sifat Allah, tuh nggak boleh. Dan memang nggak akan ada. Nggak akan ada. Allah Maha mendengar, mendengar. Kita mendengar nggak? Sama nggak? Beda. Bedanya manusia terbatas, Allah mutlak. Berarti kalau berbeda berarti nggak sama. Kalau nggak sama berarti beda. Berarti yang terbatas itu Pak sebenarnya tidak mendengar. Ya, yang terbatas mendengar pada hakikatnya tidak mendengar, alias budek. Yang hidup tapi dibatasi hidupnya 50 tahun, 70 tahun. Pada prinsipnya dia mati tidak hidup. Yang maha hidup hanya Hayyul Qayyum. Allah Subhanahu. Disitulah kenapa dalam surat Al-Mulk disebutnya Al-Maut dulu. Alladzi khalaqal mauta. Baru wal hayat. Kata ulama, kenapa maut dulu disebut baru hayat? Karena pada prinsipnya yang hidupnya dibatasi waktu itu pada prinsipnya mati. Cuma diberi kemampuan hidup oleh yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kembali lagi kepada tabiatnya maha mati. Kapan? Nanti kalau waktunya sudah datang. Namanya ajal. Ajal itu tempo artinya. Ya. Walikulli ummatin ajal ya. Ditakjil, takjil kalau bahasa akad muamalah, takjilan artinya jual beli cuman pakai bayarnya di kredit, dicicil gitu bayar. Takjil. Jadi ajal itu jangka waktu yang ditentukan Allah untuk seseorang, namanya ajal. Ya, kalau maut beda lagi. Nah, jadi yang kedua Allah harus esa dalam sifat. Yang ketiga, Allah harus esa dalam perbuatannya. Perbuatannya Allah apa saja? Menghidupkan. Banyak ya, cuman salah satu contohnya perbuatan Allah nih. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menjaga alam semesta, mengatur takdir. Tidak ada selain Allah yang punya perbuatan ini, nggak ada. Ada manusia bisa mengukur takdirnya, bisa merubah? Nggak ada. Nggak ada. Misalnya nih Pak, misalnya dari hidupnya susah, dimotivasi dia oleh motivator. Dia berusaha, hidupnya berubah, jadi kaya. Pertanyaan saya, yang merubah takdir itu siapa? Manusianya apa Allahnya? Yang gawe siapa? Oh, salah jawab. Hah? Oh, salah jawab. Allah lagi yang gawe kerja. Lah, yang merubah takdir dia siapa? Allah. Terus yang kerja siapa? Ya, sehingga dia kaya. Orangnya kan? Emang tadi berubah itu takdir? Emang takdir tadi itu berubah Pak? Ini tadinya hidupnya susah, bakat kumuh, terus sampai berubah jadi. Nah, maksud saya emang itu berubah namanya. Itu berubah atau pindah? Kata Umar bin Khattab, saya ini bukan menghindari takdir di depan ada wabah penyakit, bukan, tapi saya sedang antakil min qadarillah ila qadarillah. Saya sedang pindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Pada prinsipnya gak ada yang bisa dirubah, gak ada. Cuman manusianya aja malas apa enggak, kira-kira begitu. Jadi Allah kasih takdir ini selalu berpasangan Pak. Ada kaya, duit banyak, ada duit susah.
Ada duit banyak, ada duit dikit, gitu kan ya. Ada kemudian juga apa namanya, ada ya kesehatan, ada sakit, gitu loh. Jadi Allah kasih takdir di alam dunia ini selalu berpasang. Nah, kita pengen yang mana itu sebetulnya terserah kita, tinggal bagaimananya kita. Ya, jadi bahasanya bukan merubah sebetulnya, karena nggak ada yang bisa merubah. Kalau bisa merubah berarti bisa mendikte Allah dong. Iya kan? Berarti ngakal-ngakalin, kalau bahasa kita mah ngakalin Allah namanya. Ya, bukan ngakalin. Kita menjalankan apa yang diperintah Allah justru malah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu artinya Allah tidak senang orang-orang malas. Allah senangnya orang-orang yang berusaha maksimal untuk pindah dari takdir yang mungkin bukan buruk, dari takdir yang mungkin tidak enak bagi dirinya menjadi takdir yang lebih. Semuanya sama kok. Berarti kalau kita tinjau dari aspek ini, Allah Maha Adil. Nggak ada Allah pilih kasih. Pokoknya kalau di dunia Allah nggak ada pilih kasih, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan di alam dunia Allah pilih kasih, berarti nggak paham tentang rahmannya Allah. Kan kita sering sebut tuh Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut Rahman itu apa? Allah kasih nikmat di alam dunia seutuhnya, tidak pilih kasih. Yang ibadah dikasih, yang tidak ibadah juga dikasih, yang manusia dikasih, hewan pun dikasih. Kapan Allah pilih kasihnya? Nanti deh. Yang beriman langsung dinaungi Allah, yang tidak dicebloskan dalam neraka. Itu adilnya Allah di akhirat. Di dunia semua sama, ya. Makanya disebutkan berkali-kali oleh Allah dalam Al-Quran, dunia ini cuman apa ya, fata morgana, atau cuma sekedar wasilah saja. Tapi kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang muslim, tetap harus, tidak dilarang cari dunia, tetap harus cari duniamu tanpa harus kamu masukkan ke dalam hati, gitu kira-kira ya. Jadi cari duit itu dianjurkan, karena maqasidus syariah yang 5 kita dianjurkan menjaga harta. Berarti kan kaya itu dianjurkan dalam agama, dianjurkan. Miskin itu cenderung orang berminta-minta nanti kufur, ya, kufur. Makanya saya selalu bilang santri-santri saya, santri sekarang, kiai sekarang kudu kaya. Karena kalau kagak kaya, ngemis jadwal mulu. Ngemis jadwal, saya dong masukin khotib, saya dong masukin kajian, nganggur banget ini jadi ustad. Saya mah pantangan lah, enggak. Saya kagak diundang di Ar-Rahman, masih ada gaji lain, masih ada santri lain di rumah, santri saya masih ajarin, gitu. Jadi saya emang nggak mau tomak begitu, nggak mau. Karena pesan orang tua cuma begitu, jangan minta, jangan merendahkan ilmu. Jangan minta, makanya minta kayak gak laku aja jadi ustad. Itu tuh maksudnya. Makanya saya bilang santri sekarang kudu kuliah. Kalau zaman dulu Pak, mondok balai rombeng doang bisa hidup benar, bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau sekarang Pak, tantangan ilmu ke depan susah, ribet, santri harus ikuti kemodernannya, gitu. Sesuaikan dengan konteksnya. Silakan santri berjuang. Formal ustadz sekarang kalau nggak berpendidikan, nggak sekolah, Pak, nggak dilihat orang. Kalau zaman dulu mungkin iya, kalau sekarang nggak dilihat orang. Dan meskipun tuh ustadz bisa baca Fathul Mu'in, tapi cuman SMA doang, nggak S1 enggak. Ya Allah, itu pandangan orang beda. Nah, konteksnya akan berbeda. Makanya saya dorong betul santri-santri sekarang kuliah sampai S2, sampai S3. Kudu begitu. Ya. Itu para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ini sebenarnya babnya bab yang penting karena ini usul iman. Cuman saya kasih oleh-oleh 3 saja tadi. Allah esa dalam apa, Bu? Saya ulangi, Bu. Allah esa dalam ibu imani sepenuh hati, tidak boleh ada zat yang mirip dengan Allah, nggak boleh. Laisa kamislihi syai'. Nah, yang kedua, Allah harus esa di dalam sifat. Berarti yang punya sifat-sifat sempurna, maha mendengar, maha mulia, hanya Allah. Selain Allah nggak boleh. Ya, yang terakhir, Allah esa dalam perbuatannya.
yang maha pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi sehat, memberi sakit, hanya Allah. Yang lain enggak. Apakah obat yang menyembuhkan? Bukan. Apakah karena olahraga yang menyehatkan? Enggak. Banyak orang yang sterek atau sakit, betul nggak? Ada orang yang tengkek banget, udah makannya daging kambing mulu, mana darah tinggi mulu lagi, kagak mati-mati enggak. Makanya kalau minta umur udah 60 ke atas, mintanya jangan panjang umur, mintanya husnul. Iya, bapak mah enak panjang umur, anaknya sabar, udah ngurusin bapak, lihat tampang anaknya dulu baru doa, lihat dulu tampang muka anak, kayaknya nggak sabar nih bocah, udah mintanya jangan panjang umur, husnul khotimah ya. Apalagi umurnya udah 63, itu udah tinggal tunggu doang, tinggal tunggu tamu ke rumah. Udah 63 masuk ukuran Nabi, udah ya, ada ya udah, barangkali terus di sini ada tamu kayak ya gitu. Apalagi udah umurnya 70 ada, Masya Allah, bonusnya bonus PRJ itu, bonusnya udah kebanyakan ya. Kalau udah umur segitu mintanya husnul khotimah. Karena begini Bu, ibu mungkin bisa ikhlas ngurus anak, tapi anak belum tentu Bu, belum tentu. Kalau bapak mah nih, tong motor pakai aja buat kerja, nggak apa-apa bapak jalan kaki, itu bapak. Tapi kalau anak boleh beli motor sendiri hasil kerja, babanya minjem, tong bapak boleh minjem nggak? Jangan lama-lama Pak, udah ngomong begitu duluan, jangan lama-lama mau dipakai, beda Pak. Makanya bapak mintanya jangan panjang umur, tadi cekek, jangan, mati lu, dan lu, gitu entar, gua kagak sabar, buruan apa, penuh tanah di sana buat gua ntar, gitu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, makanya tong jangan ngarepin harta orang tua. Makanya bapak saran saya Pak, kalau mau didik anak jangan banda yang dikasih, ilmu. Kalau dengan ilmu, insya Allah nggak akan beda pendapat, nggak akan bermusuhan sesama keluarga. Kenapa bermusuhan? Karena salah ngasih waris. Dalam agama perempuan apa laki yang jatahnya gede Pak? Laki kan? Nah, tapi kata anak perempuannya, kan baba ngurusin gua selama sakit. Ayo jawab apa? Kan selama sakit baba sama gua tinggalnya, bapak sama saya tinggalnya, saya yang nyebokin, saya yang ngurusin. Kenapa bagiannya kamu lebih banyak? Bapak tinggalnya sama saya loh selama sakit, kamu mah cuma nengokin doang. Apa begitu adilnya Allah? Awas, berantem aja. berantem Pak. Orang berkata agamanya taat, kalau soal duit luntur Pak, luntur. Ustadz aja begitu, ini mah nggak 1-2 orang ngomong ke saya, Ustadz begitu, Ustadz dia nggak terima karena bagiannya kan kecil, Ustadz loh, apalagi bapak. Jadi mendingan warisan terbaik buat anak adalah ilmu. Makanya mondokin anak, kuliahin anak di agama, biar bisa doain bapak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Jadi nanti di alam kubur senyum, ingat anaknya selalu. Itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bu. Jadi Allah esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Sebetulnya dalilnya banyak banget ini Pak. Dalilnya banyak banget tentang memahami esanya Allah, cuman ya namanya ngajak malansia, ya udahlah gitu ya. Jadi sesuai dengan ini aja. Kadang kalau ngaji tauhid yang muda aja begitu, yang muda belajar tauhid begitu, begini. Makanya kitab tauhid kagak laku dikaji, nggak lakunya kita fikih tuh. Wajib mandi ada 2, itu yang begitu baru melek tuh anak muda tuh, melek mandi hadas nih begitu. Tapi kalau babnya bab tauhid, kamut tasil fizzat, kamun fasil fizzat, kamut tasil fis sifat, kamun fasil fis sifat, kamut tasil fil af'al. Ya besok nggak ngaji lagi. Pantesan jadi ustad asal doang, nggak pinter, ngasal doang jadinya. Magel, kalau ubi itu magel singkong, nggak matang. Ya kalau mau pinter ya begitu ngajinya, yang puyeng ngajinya. Kalau anda ngaji belum puyeng, belum pinter namanya. Ya nikmatnya ilmu karena merasakan sulitnya meraih
ilmu. Jadi kalau belum pernah merasakan sulit meraih ilmu, berarti belum pernah merasakan lazatul ilm, nikmatnya ilmu. Itu para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena saya juga nanti pengen berangkat lagi nih. Ya pengen ke Kapu. Yang mana? Satu lagi, ntar ngundang lagi ya. Satu lagi. Ya, itu. Kalau saya bocorin semua ntar kagak penasaran sama saya. Begitu. Iya. Nanti saya kasih Bu bulan depan. Ya. Yang penting ingetin aja Pak Ahmadnya tuh. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menanya di sana aja Pak ya. Yang penting saya mah ketemu ngopinya di sini. Gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa al malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.